Memahami Injil Markus bab 1. Bab pertama dari Injil Markus ini berisikan 45 ayat. Pada ayat pertama ini, Markus memperkenalkan Yesus sebagai anak Allah. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, anak Allah. Markus 1 ayat yang pertama. Sekilas, ayat pertama ini terlihat seperti sebuah judul. Namun sesungguhnya, di ayat ini memberitahukan ciri pusat dari Injil Markus ini, yaitu Yesus Kristus adalah anak Allah. Dan pernyataan lain bahwa Yesus adalah anak Allah, ini terucap dari seseorang yang selama hidupnya tidak mengenal Yesus. Namun dengan imannya mewartakan bahwa Yesus adalah anak Allah, yaitu perwira Romawi yang menghukum mati Yesus. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, "Sungguh, orang ini adalah anak Allah." Markus 15 ayat yang ke-39. Markus pun di ayat pertama ini ingin memberikan kunci dari maksud dan tujuan keseluruhan Injil ini, yaitu percaya Yesus sebagai anak Allah adalah Mesias yang harus menderita, yang mati disalib, dan kembali hidup sebagai Tuhan yang bangkit. Pada ayat kedua hingga ke-8, Yohanes menunjuk kepada Yesus. Yohanes Pembaptis ini adalah nabi terakhir yang diutus oleh Allah untuk mempersiapkan jalan Tuhan, yang telah dinubuatkan pada kitab Perjanjian Lama oleh Nabi Yesaya. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, "Lihatlah, Aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu." Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya." Markus 1 ayat yang kedua dan ketiga. Terlihat bahwa fungsi Yohanes Pembaptis pada Injil Markus ini adalah: pertama, menyerukan pertobatan pada Allah melalui baptisan air dan pengampunan dosa. Yang kedua adalah mewartakan tentang Yesus yang lebih berkuasa dari dirinya, yang kelak akan membaptis dengan Roh Kudus. Yohanes Pembaptis ini mengakui bahwa perannya tidaklah penting. Bahkan ia mengakui bahwa seseorang yang lebih berkuasa daripadanya akan segera datang sesudahnya, yaitu Yesus anak Allah, dengan pernyataannya, "Inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Sehingga meskipun Yesus dibaptis olehnya, ia mengakui bahwa Yesus tetap lebih besar dan lebih berkuasa dibanding dirinya. Terlihat di sini sisi kerendahan hati dari Yohanes Pembaptis yang terlihat seperti Nabi Elia baru karena penampilannya. Jawab mereka kepadanya, "Seseorang yang memakai pakaian bulu dan ikat pinggang kulit terikat pada pinggangnya." Maka berkatalah ia, "Itu Elia, orang Tisbe." 2 Raja-Raja 1 ayat yang ke-8. Selanjutnya, setelah Yohanes Pembaptis membaptis Yesus, perannya menghilang
hanya satu kali lagi muncul saat ia dihukum mati oleh Herodes. Itu bisa kita lihat pada Markus 6 ayat yang ke-14 hingga ke-26. Bila direnungkan lebih dalam, ada hal-hal yang menarik melalui kematian Yohanes Pembaptis ini, yaitu pertama, kematiannya ini memberikan gambaran akan kematian yang akan dialami oleh Yesus kelak. Dan yang kedua, pembaptisan yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis ini memberikan gambaran pada baptisan Yesus kelak dengan Roh Kudus setelah Yesus bangkit dari kematian. Kita melihat bahwa seluruh kehidupan hingga kematian Yohanes Pembaptis ini yang begitu berani ini memberikan gambaran kepada Yesus dari Nazaret yang kelak akan mati atas perintah Herodes. Yohanes Pembaptis menjadi model dari saksi penuh mengenai Yesus Kristus oleh penulis Markus ini. Selanjutnya pada ayat yang ke-9 hingga ke-11, Allah menguatkan perwartaan Yohanes Pembaptis ini. Apa yang ditunjukkan oleh perwartaan Yohanes Pembaptis tentang Yesus sebagai anak Allah ini kian dikukuhkan oleh Allah Bapa, yaitu meskipun Yesus dibaptis oleh Yohanes, namun sesungguhnya Allah Bapa yang memberkati Yesus. Langit yang terbuka dan roh Allah dalam bentuk burung merpati serta suara Allah Bapa yang berkata, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Markus 1 ayat yang ke-11. Inilah penegasan yang ingin disampaikan Markus kepada pembacanya, bahwa Yesus sungguh anak Allah. Pada ayat yang ke-12 hingga ke-15, perjalanan Yesus dimulai. Oleh Roh, Yesus dalam kodratnya sebagai manusia dibawa ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis selama 40 hari. Peristiwa ini membawa ingatan akan pencobaan pada bangsa Israel dalam perjalanan selama 40 tahun di padang gurun menuju tanah Kanaan. Selama 40 tahun itu Allah melindungi bangsa tersebut dari segala cobaan dan godaan hingga berhasil menuju tanah Kanaan. Allah yang melindungi bangsa Israel di saat itu juga Allah yang sama yang melindungi Yesus pada kodratnya sebagai manusia dari cobaan dan godaan iblis, sehingga lulus dari pencobaan itu. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya, dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. Markus 1 ayat yang ke-13. Pada ayat selanjutnya di ayat 15, setelah Yohanes Pembaptis ditahan oleh Herodes, mulailah Yesus dengan karya-karyanya, dengan perkataan yang pertama. Katanya, "Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Markus 1 ayat yang ke-15. Dengan seruan Yesus ini, Markus menyampaikan pada pembaca bahwa pemerintahan Allah yang kuasa telah mulai dalam diri Yesus. Inilah kabar baik Allah dalam pribadi Yesus. Dan pemberitaan ini membawa kabar gembira pada orang-orang Israel yang percaya padanya di zaman itu, yaitu membawa pada pertobatan, kesembuhan, hingga pengampunan dosa melalui Yesus. Sekian dulu pembelajaran memahami Injil Markus bab yang pertama ini, dan akan dilanjutkan pada video selanjutnya di mana seruan Yesus tentang pertobatan dan tentang kerajaan Allah mulai terdengar oleh orang-orang di Galilea dan
mulai membuahkan hasil. Terima kasih dan Tuhan memberkati kita semua. Amin.